Jadi aku pun tetap ridho ngasih restu kita nikah posisi Umi belum selesai kuliah. Itu tuh kemudahan yang mungkin nggak akan semua orang tua bisa berbesar hati menyerahkan anak perempuannya sama laki-laki asing yang bahkan Jadi begitu Abi pulang ke Indonesia itu, Abi ingat banget di rumahnya Pak Eman. Abi pakai teleponnya Pak Eman, nelpon Umi. Ngapain? Ngelamar langsung. Ingat nggak? Abi bilang gini, Mbak, jadi pulang ke Medan? Iya. Udah ada yang ngelamar belum? Jawaban Umi apa? belum. Terus jawaban Abi, mau nggak jadi ibu dari anak-anak saya? Betul. Maksudnya, berapa maksudnya ya jadi istri saya. Terus kata Umi, sebentar ya Mas, kok mendadak gini? Kan saya harus pikir dulu. Mbak, tolong jawabannya 1 kali 24 jam. Memang agak ngeri ya, Bin. Agak lain. Itu kayak security kan nggak? 1 kali 24 jam. Kamu harap lapor 1 kali 24 jam. Kalau Mbak nggak jawab, nggak apa-apa. Tapi kalau Mbak jawab, insya Allah saya siap untuk menikah. Tahu nggak Mi? Yang dalam pikiran Nabi apa? Nggak mungkin ditolak. Kenapa kok yakin kali? Karena Abi yakin Umi pasti nerima. Kenapa? Karena udah yakin banget. Oh. Karena gerak-geriknya udah kebaca. Oh. Kalau ditembak tuh udah dapat kekernya, udah pas. Dan benar, ditutup teleponnya, ditunggu jawabannya, belum 1 kali 24 jam, Umi telepon balik. Karena Umi Abi teror. Oh, bukan karena memang mau. Bukan. Berarti kita menyesal ini. Selama 1 kali 24 jam itu, setiap berapa jam Abi SMS Umi ingat banget waktu itu. Mbak, udah ada jawaban belum? Mas, ini baru 2 jam. 2 jam lagi WhatsApp. Ingat banget Umi itu. Abi SMS lagi. Padahal tuh masih lebaran tuh kan. Umi kan masih Iya. sama keluarga kan masih datang-datang ke rumah saudara-saudara kan. 2 jam lagi Abi SMS lagi. Mbak, udah ada jawabannya belum? Mas, ini baru 4 jam. Mbak, udah ada jawabannya belum? Ngeri kali ya. Ya Allah, Robby. Tapi akhirnya apa? Tapi akhirnya dijawab kan? Insya Allah saya terima. Itu senangnya Mi. Masya Allah. Akhirnya diterima. Dan bukan cuma diterima. Abi nanya, kapan pulang ke Medan? Akhirnya kan Abi ke Medan. Dan benar, dari Medan Abi naik kereta api. Waktu itu kereta apinya ekonomi. Sampai di tebing, sekitar hampir 2 jam. Beli coklat lagi. Beli martabak, beli donat. Nah, 1 kotak. 1 lusin. Naik becak mesin. Nah, anehnya karena Umi nggak pernah pulang, Abi masih ingat banget. Ini Mbak, beloknya gang mana ya? Sebentar ya, gang mana? Saya tanya kakak saya. Akhirnya Abi nyasar kan. Nah, hebatnya Allah tuh. Begitu Abi nyampe rumah itu, nggak ada rasa takut, nggak ada rasa khawatir, nggak ada rasa ragu. Apalagi pas ngeliat Akung. Akung dulu rambutnya masih hitam semua. Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam. Oh ya Mas Hari, ada Umi juga kan. Ini ibu saya, ini bapak saya. Oh iya kenalan. Gitu, cuma buat donat 2 biji. 1 lusin. Dan itu waktu itu pengangguran. TKI. Bukan TKI juga. Tukang jamu. Tukang jamu. Terus Abi bilang, kedatangan saya ke sini Pak, saya ingin melamar putri Bapak untuk jadi istri saya. Di situ ada Mama Uti, ada Kak Eka, ada Umi, karena masih lebaran kan. Rencananya kapan? Aku bilang, sebentar ya, aku berdiri. Abi udah ketakutan tuh. Kirain berdiri marah, rupanya ke dapur. Ke dapur, kirain aduh ngapain? Ngambil kalender. Masya Allah. Dan dia bilang, mau tanggal berapa? Nginget banget. Ini udah 20 tahun kita masih segar dalam ingatan. Mau tanggal berapa? Laki-laki ditodong tanggal berapa? Saya bilang, tanggal 11 April. Tanggal 11 Syawal. Iya. Terus pertamanya 17 Syawal. Abi terus bilang. Terus kata Akung 17 Syawal. Wah, kelamaan itu. Kenapa Syawal? Karena Rasulullah menikahi Bunda Aisyah itu Syawal. Ada keutamaan nikah di bulan Syawal. Terus kata Akung, kelamaan itu. Jadi kakak gimana? udah pulang semua. Nah, terus kata Akung gimana? Gimana kalau dipercepat aja? Tanggal berapa, Pak? 11 Syawal. Oh iya, deal Pak, langsung. Oh 17 aja saya mau, apalagi 11 Pak. Langsung itu deal. Yang menarik apa? Ini yang Abi sampai sekarang selalu berdoa. Mudah-mudahan Allah berkahi umur aku. Abi ingat banget nih. Pak,
Saya cuma punya uang 20 juta. Itu hasil Abi jualan jamu, Mi. Hasil Abi ngumpulin ringgit-ringgit. Abi bilang, Pak, saya cuma punya uang 20 juta. Apa jawaban aku? Mudah-mudahan banyak bapak kayak gini ya. Bapak nggak jual anak. Bapak nggak jual anak. Jadi Pak, Abi udah ketakutan tuh dengan kalimat Bapak nggak jual anak. Takutnya ditolak, tersinggung gitu. Rupanya kata aku, 10 juta aja. Pak, 20 juta aja saya merasa kurang, Pak. Belum cateringnya, belum gedungnya. 10 juta aja. 10 juta Bapak kembalikan untukmu. Beli baju, beli perlengkapan nikah, beli semuanya. Jadi cuma 10 juta aja. Sisanya, Akung yang nanggung. Aduh, ya Allah. Abi belum tahu lagi tuh. Ada satu cerita yang kayaknya Umi belum pernah dia ceritain sama Abi. Waktu Abi mau datang ke rumah itu, mau ngelamar itu. Jadi Umi kan anak ketiga. Yang 1 sama 2 perempuan dua-duanya. Dan kami bertiga ini sama. Dilamar orang sebelum kuliahnya selesai. Alhamdulillah lakunya cepat. Yang pertama Kak Eka. Dilamar orang sebelum selesai skripsinya. Yang ngelamar datang ke rumah. Sama kayak Abi waktu itu datang ke rumah. Tapi Akung jawabannya kayak gini. Tunggu ya. Sampai selesai dulu kuliahnya. Habis itu baru datang lagi ke sini. Lamar lagi. Yang kedua juga sama. Datang ke rumah. Sebelum selesai kuliah juga. Jawaban Akung sama. Selesaikan dulu kuliahnya, baru datang lagi ke sini. Nah, harusnya nih, yang ketiga kan ceritanya sama ya, Bia. Jadi waktu Umi bilang ke Kak Li nih, cerita kalau Abi mau datang ngelamar. Kak Li udah wanti-wanti. Dek, kok yakin Bapak bakal nerima? Karena kalau pengalaman kita dari Kak Eka, Bapak nolak. Waktu kakak, Bapak nolak. Nanti waktumu, kayaknya sama lah. Bapak bakal nolak juga, karena kuliahmu belum selesai. Kan Umi kan lagi skripsi kan waktu itu kan. Umi udah takut, Bi. Waduh, kayaknya sama Bapak ini bakal ditolak ini. Karena kalau 1 kayak gitu, 2 kayak gitu, yang 3 pasti bakal ditolak lagi. Karena sama-sama cewek kan? Iya, dan harusnya sama kan, perlakuannya, sikapnya Akung. Udah takut Umi Bi sebetulnya. Ya Allah, kayak mana ini ya. Tapi, udahlah, bismillah aja gitu. Ada orang niat baik mau datang, kalaupun nanti ditolak ya berarti memang belum rezekiku, belum rezeki dia, maksudnya belum rezeki Abi. Tapi kalaupun diterima ya berarti ini rezekinya sama-sama. Udah gitu aja, Bi. Waktu Abi datang tuh Umi sebelumnya udah ngobrol tuh sama Uti. Jadi habis Umi ngobrol dulu sama Kak Li. Setelah itu Umi ngobrol sama Uti. Uti mau ada yang datang ke rumah gini. Dan Uti juga ngomong yang sama. Yakin. Dulu Kak Eka kayak gini ceritanya, Kak Li kayak gini ceritanya. Nanti Ayu mungkin, kemungkinan besar ditolak. Udah, mendingan bilang sama dia nunggu Ayu selesai kuliah dulu. Baru dia datang lagi. Tapi nggak mau tuh, dia mau datangnya besok. Ya udahlah, kata Uti gitu. Ya udahlah, datang aja dia. Nanti biar dia ngomong sama aku langsung. Tapi sama Bapak langsung gitu ya. Tapi harus siap-siap ya, apapun keputusannya. Uti udah bilang gitu. Umi itu waktu itu udah gini. Ya Allah, kayaknya aku bakal datangnya Mas Ar ini bakal ditolak ini sama aku nih. Apalagi belum ada kerjaan. Apalagi belum ada kerjaan. Sementara waktu itu yang ngelamar Kak Eka sama Kak Li kan Udah bekerja udah kerja, Bi. Gajinya udah jelas, gaji bulannya udah jelas. Sementara Abi kan belum. Terus Umi udah gini, ya Allah Robi, kayaknya ditolak lah ini. Tapi ya udahlah, bismillah aja lah. Kita lihat aja lah besok. Udah. Waktu Abi datang itu, Umi terus terang udah deg-degan luar biasa. Umi ingat banget, Abi datang, Abi sama Akung sama-sama di ruang tamu. Umi sama Uti itu ada di dapur. Terus setelah Abi ngomong sama Akung manggil Umi. Pertama manggil Uti dulu. Mak, sini, kata Akung gitu kan. Datanglah Uti. Terus gak lama Umi dipanggil. Pas Umi dipanggil itu, Umi udah gini, ya Allah kayaknya bakal ditolak ini sama Akung ini. Udah gitu, Bi, udah ditolak ini gitu. Terus Umi ingat banget Akung bilang gini, yuk ini ada yang datang, ada yang mau ngelamar, kata Akung gitu kan. Dia mintanya tanggal 17 Syawal,
Sebentar ya, bapakmu ke belakang, kata aku gitu. Pergi aku ke belakang tuh, Umi udah deg-degan banget, ya Allah, Robi apa yang diambil sama bapakku ini. Dan Allahu Akbar, yang dibawa sama Akung itu kalender kayak yang Abi bilang tadi. Bukan cuma Abi yang kaget, Umi pun terkejutnya luar biasa. Karena nggak nyangka barang itu yang diambil sama Akung. Karena pengalaman dari 2 kakak yang sebelumnya. Nggak gitu. Nggak gitu. Aku langsung, mau tanggal berapa? Kata aku, mana tanggalnya? Oh, kalau segini kakak udah pada pulang semuanya. Gimana kalau kita majukan di tanggal ini? Loh, aku kok tumben mau majukan. Di mana-mana itu orang kalau ngelamar tanggal sekian, keluarga perempuan biasanya gini, kami nggak siap kalau tanggal segini. Mundurkannya 3 bulan, mundurkannya 6 bulan. Aku kok enggak, dimajukan sama aku. Dan yang bikin Umi lebih kaget lagi waktu itu, Akung sama sekali nggak nanya Abi kerja di mana, gaji Abi berapa, Abi udah punya rumah atau belum gitu ya. Nggak sama sekali. Nggak ditanya itu sama Akung. Akung cuma nanya mau nikah tanggal berapa. Ya Allah, Bi. Apa ya? Ada tempat di hati Umi yang nggak bisa digantikan sama orang lain. Mudahnya Akung ngasih restu sama kita waktu kita mau nikah itu nggak bisa Umi lupain sampai kapanpun. Di antara mantu-mantu laki-laki Akung yang lain, Abi itu yang paling dimudahkan sama aku. Umi pun, walau Umi waktu itu belum selesai kuliah, dan qadarullah sampai kita akad pun Umi belum selesai kuliah kan. Skripsi Umi masih belum selesai juga kan waktu itu. Aku sama sekali nggak marah. Aku cuma ingat pesan aku sebelum Umi nikah. Ayu nih mau nikah tapi kuliah Ayu belum selesai. Nanti kalau Ayu udah selesai udah nikah, tolong ya nak, selesaikan kuliah Ayu ya, kata aku gitu. Iya aku, insya Allah Ayu akan selesaikan kuliah Ayu. Jadi aku pun tetap ridho ngasih restu kita nikah posisi Umi belum selesai kuliah. Itu tuh kemudahan yang mungkin nggak akan semua orang tua bisa berbesar hati menyerahkan anak perempuannya sama laki-laki asing yang bahkan dia pun baru ketemu Abi 1 kali, terus habis itu aku ketemu Abi lagi waktu akan nikah. Aku tuh cuma ketemu Abi 2 kali. Pertama waktu Abi ngelamar, kedua waktu akan nikah. Selebihnya aku tuh cuma ketemu sama Pak Man, Bapak, ya kan waktu ngelamar resmi dari pihak keluarga, tapi nggak pernah ketemu sama Abi. Jadi aku tuh benar-benar asing sama Abi. Kalau Umi pikir-pikir ya sekarang dan ya. zaman itu nggak ada sosmed. Nggak ada sosmed, aku nggak bisa stalking Abi. Yang sampai sekarang. Dan zaman itu juga Abi belum Fatih Karim yang seperti sekarang. Iya. Banyak dikenal orang. Iya, Abi tuh masih Mas Ari. Jadi Umi tuh ya kalau mikir gitu ya sekarang ya, bapakku kok seberani itu ya. Mungkin kalau bahasa anak sekarang senekat itu. Apa ya, Umi tuh emang belum pernah sih ngobrol sama Akung ya untuk nanya gitu. Pengen Umi nanya sebetulnya, Akung kenapa sih kok waktu itu Akung kok seyakin itu gitu sama laki-laki yang datang baru pertama kali, yang karena kita nggak pacaran. Abi bukan yang tiap minggu ngapel ke rumah Umi, sering ngobrol sama Akung gitu. Ini benar-benar baru datang pertama kali gitu. Untuk ngelamar langsung terus Akung iyakan gitu. Apa yang bikin Akung tuh sampai seyakin itu dengan pilihannya gitu. Padahal Akung juga bukan orang yang waktu itu deket-deket banget sama Islam kan. Jadi kalau bilang, oh iya Akung udah istiqoroh, kayaknya enggak deh. Atau Akung udah banyak doa, mungkin enggak juga deh gitu. Tapi apakah itu feeling seorang ayah? Nah, itu. Mungkin. Tapi mungkin ya, Umi nggak tahu nih. Mungkin kalaupun Abi nanti suatu saat jadi ayah dari anak perempuan, itu belum tentu Abi akan ngambil keputusan kayak aku ngambil.
menyerahkan anak perempuannya yang udah dieman-emannya sekian puluh tahun, terus tiba-tiba harus diserahkannya sama laki-laki asing, dan laki-laki itu berasal dari keluarga yang broken home, mohon maaf banget, yang punya luka masa lalu. Jangan-jangan nanti kalau nikah sama anakku dipukulin. Kalau nikah sama anakku, jangan-jangan nanti anakku dikasarin. Padahal aku nggak pernah ngasarin anakku, aku nggak pernah mukul anakku, aku berusaha untuk kasih yang terbaik buat anakku. Aku tuh Masya Allah, di antara diamnya beliau, ternyata sayangnya itu dia tunjukkan dengan cara yang lain gitu. Dia mudahkan jalan kita berdua waktu itu untuk bisa menikah tanpa banyak babi bu, sama sekali nggak memberatkan Umi, nggak memberatkan Abi kayak yang Abi bilang tadi, pas saya cuma punya uang sekian, nggak, mohon maaf saya nggak jual anak. Umi itu juga ingat banget waktu aku bilang itu, ya Allah Robi, makasih ya Allah gitu, bapakku ya Allah bijak kali. Sehat-sehat lah Bu. Dan proses sampai menuju pernikahan itu benar-benar dimudahkan. Kita tuh berdua kayak tutup mata, semua disiapin sama Akung sama Uti kan. Karena setelah lamaran itu Abi balik lagi ke KL, Umi balik lagi ke Bogor untuk nyelesain kuliah. Kita ketemunya pas waktu akan nikah lagi gitu, nggak ketemu lagi kita kan. Ketemunya di Yahoo Messenger. IM. Kan zaman itu masih rental internet. Email-emailan. Jadi email-emailan. Iya ya, kalau kita buka lagi email kita seru juga itu. Cuma udah nggak ada kayaknya email. Banyak itu. Dan Yahoo kan udah bangkrut Yahoo-nya. Iya. Datanya udah hilang. Udah nggak jelas lagi kemana itu. Dan nggak kepikir juga kan mau apa kayak ngeprint apa waktu itu gitu. Jadi kita ketemu waktu itu pakai webcam. Umi harus ke rental dulu, Abi juga ke rental dulu. Kerudung baru ya gitu. Gimana kuliah hari ini? Waktu itu udah dilamar kan? Iya. Udah calon istri. Nah proses sampai ke akad nikahnya pun mudah banget. Nggak ada yang kayak nggak ada batu sandungannya. Alhamdulillah ya waktu itu ya. Tapi hampir ada. Apa itu? Ini ceritanya bakal panjang. Oh iya benar. Kan uang nikahan yang 20 yang Abi janjikan itu, Abi titipkan kepada saudara, yang saudara ini menjanjikan ikut arisan. Iya. Iya benar. Arisan itu nanti kalau mau dekat nikah nggak usah ikut nomor kocokan, tapi langsung bisa diambil. Makanya Abi ikut sama dia setiap bulan transfer 1 juta, 1 juta, 1 juta, nabung demi menikahi Umi. Nah ternyata begitu kemudian mau dekat pernikahan, aku nanya, jadi kan mau ngirim uang hantarannya, panik Abi nih, mau minta tolong sama bapak nggak enak, mau minta tolong sama mama nggak enak, akhirnya gimana? Akhirnya waktu itu nggak bisa ditarik uangnya. Sepupu Abi tuh bilang, nggak bisa kayak gitu caranya. Kalau mau narik ya harus ikut nomor kocokan. Lah dulu kakak ngomongnya nggak gitu. Abi ingat banget itu, sakit banget itu Mi, sakit banget. Abi hancur banget itu. Kenapa? Karena Abi malu di depan Akung. Akung yang udah baik kayak gitu, mau nyutorin uangnya nggak ada. Sampai akhirnya mau 2 hari sebelum hari ya, bapak nanya, kamu ini mau serius nikah nggak? Kok belum ditransfer uang hantarannya? Astagfirullah, bingung nih. Tapi pertolongan Allah. Abi ingat banget. Sampai sekarang orangnya masih ada di Malaysia. Namanya Bang Abu Bakar. Bang Abu Bakar ini Masya Allah. Ya, beliau ini luar biasa. Ternyata beliau ini pimpinan salah satu BUMN di Malaysia. Ikut kajian Abi intensif. Waktu di KL ya? Waktu di KL. Ya. Nah, jadi beliau ini bilang, Ustadz, kenapa hari ini kok matanya bengkak? Tadi sujudnya kok lama banget sebelum kita ngisi halakoh, gitu kan? Terus kemudian Abi bilang, iya bang, ini mata kayaknya kurang tidur tadi malam. Enggak nih Ustadz, kayaknya Ustadz punya masalah berat ini. Apa masalahnya Ustadz? Izin bang, boleh saya cerita? Boleh. Bang, saya mau nikah tinggal seminggu lagi. Uangnya belum ada. Bukan seminggu, 3 hari, 2 hari lagi gitu. Uangnya belum ada. Terus Ustadz butuh berapa? Itu ingat banget. Ya, ingat banget. Apa kata beliau? Butuhnya berapa?
Perlunya berapa? Itu sekitar 20 juta. Berarti sekitar Iya. 10.000 ringgit 10.000 lah. ringgit. Apa dia bilang? Esok, dengan bahasa Malaysianya, esok hari Isnin, Ustadz pergi ke kantor Ana. Kita jumpa. Bener nih, ketemu hari Senin, dia ngeluarin cek Maybank. Masih ingat banget. Dikasih ke Abi. Mau ditulis berapa Ustadz? Silahkan. Bang, ini akadnya gimana? Ustadz tak payah tuh, gak usah pikirin. Tulis aja Ustadz mau berapa. Nggak bang, saya cuma butuh 20 juta. Tulis. Berarti tulis tuh waktu itu. 20.000 ringgit. Waktu itu. Atau 10.000 ringgit, Abi lupa. Kemudian dia bilang gini, bang ini nanti kembalikan gimana? Nanti Ustadz bila-bila masa. Bila-bila masa Ustadz ada uang, Ustadz boleh cicilkan Anda. Langsung disobek, Abi langsung pergi ke Maybank nih. Langsung dicairin, langsung ditransfer. Pertolongan Allah tuh. Alhamdulillah. Jadilah kita ya. Jadi Waktu itu hantaran. Jadi sebetulnya tuh ya, sebelum itu ya, kita Masya Allah. nikah pun, Allah itu udah Nunjukkan pertolongannya, Mi. Iya. Banyak. Pertama melembutkan hati Akung, melembutkan hati Bapak, Iya. melembutkan hati Mama. Karena Bapak pun awalnya memang kalau dari cerita Abi ya kalau nggak salah itu Bapak tuh awalnya juga nggak setuju Abi nikah cepat ya. Karena anak laki-laki menurut Bapak jangan terlalu cepat nikah. Nantilah umur-umur 30, 40 cukup lah itu. Karena laki-laki itu yang penting mapan dulu. Ya mungkin persepsi Bapak bisa benar bisa salah. Iya. Mama pun nggak mudah untuk terima. Karena Abi baru gagal. Iya. Kok secepat itu kamu mau ngelamar lagi? Nanti gagal lagi kamu siap. Jadi mama sama bapak sebenarnya juga agak berat nerima Umi itu. Bukan karena Uminya ya. Tapi karena dua orang ini tidak satu atap. Mereka tidak sejiwa dan tidak serumah. Jadi anehnya semuanya jadi mudah. Semuanya jadi cepat. Itu. Terus Umi ingat kita tuh akhirnya baru bisa ngembaliin uang pinjamannya ke Bang Abu Bakar itu kira-kira sebelum Corona. Sebelum Covid 2018. Alif udah SMP. Udah. 2018 apa 2019 kita ke KL. Kita ada rezeki, kita ke KL. Alhamdulillah lunas. Iya. Langsung 20 juta Dan dibayar. Umi ingat banget waktu kita tuh awal-awal nikah kan memang kita juga belum punya duit ya Bi ya. Jadi mau ngembaliin juga nggak bisa. Lama-lama hilang. Bang Abu Bakar pun nggak ada kabarnya lagi. Sempet kan kita hilang kontak ya. Abi coba cari sana sini nggak dapat. Sampai hari 2018 atau 2019 gitu. Abi tanya sama salah satu temen yang masih tinggal di KL. Dia berusaha untuk nyari. Dapat akhirnya nomornya Bang Abu Bakar itu. Alhamdulillah. Dan kita ngembaliin uang itu khusus kita langsung datang ke KL, langsung serah terima tangan. Kita kasih uang cash waktu itu. Alhamdulillah lunas. Ya Allah. Ternyata nggak mudah-mudah amat ya. Tapi Allah selesaikan satu-satu gitu. Waktu ketemu sama Bang Abu Bakar itu kan Umi juga baru pertama kali ketemu kan. Bukan Bang Abu Bakar. Kok jadi salah namanya Abu Bakar yang wakaf Cijeruk? Oh iya, siapa ya biar Abang namanya? Nasir. Bang Nasir. Maafin Bang Nasir kalau nonton ini kita. Abang Nasir. Iya, Bang Nasir. Jadi Umi kan pertama kali itu juga kan ketemu sama Bang Nasir kan. Jadi pas pertama kali ketemu sama Bang Nasir waktu kita mau ngembaliin uang itu, Umi gini, ngeliatin mukanya Bang Nasir tuh, ya Allah. Baiknya ya. Kalau bukan dia yang nolong, mungkin waktu itu aku nggak jadi nikah sama Mas Ari. Tapi ya memang kalau udah waktunya Allah bilang dia jodohmu, nggak akan ada yang bisa ngalangin. Nah, tuh. Tapi kalau Allah bilang bukan dia jodohmu, pasti juga nanti akan banyak jalan dari Allah untuk bikin kita jadi nggak bareng-bareng. Jadi banyak orang baik ya Bi ya, yang bantu kita. Itu baru 1-2 ya, belum yang baru lain. 1-2 belum sepanjang yang hidup. lain. Nah akhirnya singkat cerita tuh waktu itu kan akhirnya udah kita nikah. Umi masih kuliah, Iya, belum Abi selesai masih skripsinya. pengangguran. Abi masih pengangguran. Tukang jamu di Malaysia. Iya.